izinkan kita belajar dengan satu kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kepada Bapak Ibu membuka di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Saya berharap Bapak Ibu datang sungguh-sungguh ya, mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Sungguh-sungguh mau beribadah. Tapi kalau Bapak Ibu hanya datang sebagai rutinitas saja, hanya ada motivasi saja, sayang ya. Tidak ada dapat apa-apa, pulang kosong, bahkan hidupnya bukan tambah baik, hidupnya tambah susah. Karena firman Tuhan bilang, engkau akan melihat perbedaan orang yang sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan dengan tidak ada perbedaan. Beda sekali ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan kita harus lakukan. Kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, kita tidak lakukan, percuma. Kita ada di gereja, kita dengar firman Tuhan, bukan kita dengar tapi kita tidur. Saya melihat banyak jemaat itu waktu firman Tuhan sampaikan, mereka tidur. Dan saya melihat akhirnya, endingnya, mereka bukan jadi baik. Ya, mereka bukan jadi baik, mereka jadi tidak baik. Ya, tetapi apa? Kita harus surung terus, memberikan semangat terus. Tadi pagi saya berbicara dengan teman saya, dia bilang, Pak, kami kalau datang ke gereja, di muka gereja itu sudah disiapkan kopi. Ya, sudah disiapkan kopi, silakan minum kopi dulu. Sudah ada kopi, ada gula dan lain-lain. Silakan minum kopi dulu. Supaya apa? Waktu disampaikan firman Tuhan, mereka tidak ngantuk. Tapi dia katakan, teman saya ini, masa ada kayak macam begitu? Ya kita dari rumah mau ke gereja ya kita sudah harus. Kita minum kopi ya kita di rumah ada kopi. Kenapa harus datang ke gereja harus siapkan kopi lagi? Itu berarti terlalu memanjakan yang tidak benar. Kita dari rumah ada kopi, minum kopi. Sekarang saya minum kopi, selesai saya berangkat ke gereja. Sampai di sana disuruh minum kopi, tidak. Saya langsung saya siapkan untuk saya mendengar firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar dengan satu kebenaran dan bukan sekedar kita belajar saja, tetapi kita harus jadi yang benar. Di sini perikop Mazmur 1 ayat 1, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saya baca dulu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang-orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan mengenal jalan orang benar. Jadi kita di gereja ini berjemaat sebagai seorang gembala yang dipercayakan sebagai memimpin jemaat Tuhan, terus mendorong kepada jemaat Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar supaya jemaat-jemaat Tuhan ini harus jadi orang benar. Harus jadi orang benar. Karena kita sudah ikut Tuhan. Ya, sebelum kita ikut Tuhan kita masih hidup di dalam kegelapan. Sekarang kita sudah ikut Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah tinggalkan kehidupan kita yang lama ini. Harus kita tinggalkan, jangan kita pelihara lagi ini yang lama. Sayang sekali. Katakan kita percaya Tuhan Yesus, tetapi kehidupan kita yang lama masih tetap ada. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah ada. Jadi kalau kita mau mengikuti Yesus, yang lama itu sudah berlalu. Kita tinggalkan semua yang lama ini. Ya, sebab yang baru itu bersama dengan Tuhan Yesus itu sudah ada. Kita hidup, cocokkan hidup kita itu seperti dengan Tuhan. Pak, dah bisa Pak.
minta tuntunan Roh Kudus, minta kekuatan daripada Tuhan supaya kita mampu menghadapi ini. Jangan kita melasatkan daging ini. Maka itu Tuhan katakan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya, saya percaya, saya berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan di sini, ayolah, jadilah orang benar. Ya, sifat-sifat yang lama itu, karakter-karakter yang lama, yang tersinggung dan lain-lain, segalanya semua itu buang sudah. Ya, sudah. Yang malas, yang keduniawian tinggi itu buang semua. Kemarin pagi-pagi ada hamba Tuhan tidur di sini. Pada waktu hamba Tuhan tidur di sini dan pagi-pagi bangun, kami habis doa pagi, saya duduk dengan hamba Tuhan itu, saya berbicara dengan dia. Saya bilang, Om datang di sini operasi. Om sebagai gembala yang ada di sana. Bagaimana? Apakah dari gereja ini menyiapkan dana untuk Om untuk datang ke sini? Dia bilang tidak. Tidak, dia bilang. Loh, kenapa tidak? Sebenarnya Om ini sebagai pemimpin di gereja, gembala di gereja, ya, mereka tidak berhak untuk mengatur itu. Om harus berbicara tegas. Dia bilang sudah salah dari awal. Dari awal sudah salah. Oke, baik, saya angkat telepon. Ya, saya berbicara. Persis orang-orang yang majelis-majelis yang ada itu adalah teman sekolah saya. Saya boleh jelaskan kepada mereka, satu persatu saya jelaskan. Ya, supaya menyadarkan mereka. Karena kasihan, seorang hamba Tuhan yang Tuhan percayakan mengembalakan di daerah, mengembalakan kepada mereka, dan pada waktu dia sakit, dia datang ke sini, tidak diopeni, dibiarkan begitu saja. Ya, saya bilang kamu tinggal di sini. Tapi karena kemarin sudah selesai operasi, sudah bagus semua, dan tuh dokter suruh agar supaya minggu depan tanggal 4 lagi datang. Jadi dia bilang, Pak Pendeta, saya tidak di sini lagi, saya pulang dulu ke kampung saya. Dia punya kampung di Kertosono sana. Saya pulang dulu di sana. Jadi saya berpikir, ya baik juga. Namanya orang pulang ke rumahnya sendiri, lebih baik pulang ke sana. Nanti waktunya datang, saya datang lagi kontrol, bagaimana baru saya bisa tinggal kembali ke sini. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kita mau berbicara saat ini, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya, kita belajar ya, daripada jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tuhan Yesus sendiri berbicara, ya, melalui seorang hamba yang namanya Raja Daud. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah. Ya, kita bisa berbahagia bila mana kita ada di dalam satu kebenaran. Ya. Kita berbahagia bukan karena kita punya harta banyak, kita punya ini banyak, tidak. Tetapi kalau kita bisa ada di dalam jalan kebenaran, kita berbahagia. Pada waktu Tuhan Yesus, dia memimpin murid-muridnya, dia bawa kepada murid-muridnya kemana? Ke atas gunung yang saat ini disebut gunung itu Bukit Berbahagia. Dia ajarkan di dalam Matius 5 tentang berbahagia. Dia ajarkan tentang berbahagia. Berbahagialah kamu karena aku, katanya Tuhan. Engkau dinista, engkau dicaci, engkau dipukulin, engkau diapakan saja. Berbahagia. Loh kok bisa? Ya, karena Tuhan, kita dimaki, kita diapakan segala semua berbahagia. Tapi Tuhan bilang berbahagia. Jadi memang bertolak belakang, ya. Urusan dunia dengan urusan rohani itu bertolak belakang. Kalau kita dengan Tuhan kita lakukan, ada banyak penistaan, ada banyak masalah yang kita hadapi, tapi karena itu bukan karena dosa, karena Tuhan kita berbahagia. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita saat ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, kita jangan berjalan atau jangan kita kumpul dengan orang-orang fasik. Kumpul benar jadi benar, kumpul jahat jadi jahat.
Tetapi yang Tuhan tekankan kepada kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Boleh kita merenungkan sejenak. Saat ini bagaimana di sekitar kita, di sekelilingi kita? Apakah yang orang bersama-sama dengan kita semua ada orang fasik? Kita berusaha. Kalau dia fasik, dia ada dalam dosa, di fasik mengatakan dia jahat, kita berusaha dengan kasih menginjil kepada dia, agar supaya dia dilepaskan dengan kegelapan itu. Jangan kita kumpul dengan dia, jangan kita turut dengan cara maunya dia. Maka itu Tuhan minta kepada kita, jangan kita kumpul dengan orang-orang seperti ini. Kita harus kumpul dengan orang benar. Karena kumpul dengan orang benar, kita jadilah benar. Kita kumpul orang jahat, jadilah kita jahat. Berapa banyak orang saat ini melihat ada orang-orang yang tidak benar, kita suka kumpul. Gelap dengan terang tidak bisa satu. Saya setiap hari olahraga, saya kumpul dengan orang-orang banyak di sana. Ada orang gelap, ada orang terang. Yang gelap itu banyak, yang terang itu sedikit. Sekali lagi, yang gelap itu banyak, yang terang itu sedikit. Sedikit, boleh bilang dihitung itu, boleh bilang hampir tidak ada. Tetapi adalah sedikit-sedikit. Ya. Tetapi saya berusaha, saya tidak kumpul masuk dengan mereka untuk berbicara tentang keduniawian ini. Saya berusaha menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi terang kepada mereka. Sehingga mereka bisa melihat. Apalagi hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Ya. Mereka membutuhkan kekuatan, mereka membutuhkan nasihat. Maka itu mari Bapak Ibu, kalau kita kumpul dengan orang-orang fasik, kalau di dalam terjemahan sehari-hari, orang fasik itu adalah orang jahat. Kita tahu orang jahat ya, hatinya jahat. Kalau dia punya hati yang jahat, dia berusaha mau menghancurkan orang itu, hatinya jahat. Tapi kalau orang yang hatinya benar itu, dia berusaha mau menolong orang itu. Tapi kalau orang hati yang jahat, dia memikirkan bagaimana kejahatan-kejahatan dia harus lakukan. Kita melihat Bapak Ibu saat ini di luar, berapa banyak anak-anak Tuhan yang jahat-jahat. Mereka berusaha untuk menghancurkan hamba-hamba Tuhan. Mereka berusaha menghancurkan anak-anak Tuhan. Karena apa? Mereka lagi sakit hati. Mereka lagi sakit hati. Jadi mereka mendengar ini, segala semua mereka berusaha masuk di dalam situ, mengacaukan, membuat jemaat-jemaat, membuat hamba-hamba Tuhan itu jatuh. Hatinya jahat. Kita tidak boleh kumpul seperti itu. Saya omong dengan anak saya, Andre, kamu ingat ya, hati-hati kumpul dengan orang-orang. Kamu kumpul orang-orang yang jahat, kalau kamu tidak kuat, ke bawah kamu. Kamu kumpul dengan orang baik, kamu kuat, kamu terus jadi orang baik. Jadi harus dilihat dengan kumpulannya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang tidak mau menerima nasihat-nasihat orang-orang jahat, orang-orang fasik. Kadang kita punya masalah, kita punya persoalan masalah. Ya. Tetapi kita tidak mau mendengar, kita datang kepada siapa? Datang kepada orang yang takut akan Tuhan. Kalau engkau punya masalah, engkau punya persoalan, kau datang kepada orang yang benar. Supaya dia bisa menasihati kita, dia bisa membimbing kepada kita ke dalam jalan yang benar. Memberikan kekuatan kepada mereka. Jangan kita datang kepada orang yang tidak benar. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pesan Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh jalan di dalam jalan mereka. Kita harus ada di dalam jalannya Tuhan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Di dalam ayatnya yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau orang benar itu Bapak Ibu, dia suka sekali merenungkan Taurat Tuhan. Dia suka sekali membaca firman Tuhan. Ibu Cu sekarang setiap hari masih baca firman Tuhan, bangun pagi-pagi masih baca, terus masih merenungkan atau tidak? Ibu Retno sekarang bangun pagi-pagi, kalau doa pagi iya, habis itu ada merenungkan sedikit Taurat Tuhan atau tidak? Ya. Kalau kita sudah tidak lagi segala semua, kita perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati. Karena orang benar itu dia suka merenungkan Taurat Tuhan. Siang dan malam dia membaca, enak. Saya merasakan kalau kita membaca firman Tuhan, kita renungkan, itu rasanya hati itu dingin. Membaca satu persatu itu firman Tuhan, itu firman itu hidup, membuat kekuatan kepada kita. Firman Tuhan itu membawa, dia berbicara kepada kita, enak sekali. Sehingga apa yang dia katakan, tetapi orang benar, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya itu adalah firman Tuhan. Kalau kita saat ini ada di gereja, beribadah sama Tuhan, sudah tidak pernah baca lagi firman Tuhan, ya sudah, itu perlu dipertanyakan. Ya, ini saya berbicara global, termasuk saya juga. Ya, apalagi yang tunduk-tunduk di belakang. Sudah seperti kayak macam begitu. Sudah tidak pernah lagi itu hati-hati. Pak, hati-hati apa? Ingat Bapak Ibu, sekarang punya keadaan, tambah hari bukan tambah baik loh. Sekarang punya keadaan, tambah hari bukan tambah baik. Tambah hari tambah susah. Ya. Di luar yang teriak itu begitu banyak, semua pada susah. Keadaan yang Tuhan izinkan, hari-hari yang terakhir ada banyak sekali kesukaran. Tetapi masih pun kesukaran, kalau kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita enak. Saya teringat doa malam. Doa malam saya punya pergumulan. Pergumulan saya apa? Selasa pagi, hamba Tuhan ini telepon kepada saya. Pak Herman, saya sekarang sudah ada di hotel ini. Saya baru datang. Oh ya, baik. Ada acara apa datang ke Surabaya? Saya mau operasi. Ya, saya suka lihat Bu Retno, tambah cantik karena rambutnya sudah disemir terus. Ya. Saya mau operasi. Waduh, saya bilang Tuhan, saya mau buat apa sama dia ini Tuhan? Saya blank, saya tidak tahu. Ya sudah, ya saya ajak sama dia berdoa dan lain-lain. Singkat cerita hari Selasa lalu. Hari Rabu pagi lagi saya ingat sama dia lagi, saya telepon, bagaimana kamu sudah pergi ke rumah sakit? Oh sudah, dia bilang. Hari Jumat saya harus operasi. Ya, saya harus operasi. Oke, baik. Kalau kamu mau operasi, baik. Tapi saya blank juga, saya mau buat apa sama dia? Apakah engkau datang di sini operasi, engkau sudah siapkan dana? Nah ini yang paling penting. Engkau sudah siapkan dana. Hamba Tuhan kan kebanyakan jalankan dengan iman. Engkau sudah siapkan dana. Dan dia katakan kepada saya, ya kita punya iman. Wah, kalau sudah bilang punya iman, kalau kita sama-sama punya iman, oke, kita sama-sama punya iman. Tapi kalau dia bilang kita punya iman, sedangkan kita sendiri tidak punya iman, bagaimana? Saya berpikir, waduh Tuhan, saya harus siapkan dana untuk dia ini. Saya tidak berpikir apa-apa. Ya, tapi saya bilang, coba kamu tanya dulu ke rumah sakit, berapa biaya untuk operasi mata? Ya, tanya dulu. Jangan kita lakukan ini nanti bendol buri. Ngerti bendol buri? Sudah operasi baru dokter bilang sekian banyak uangnya, tidak ada uang kan bagaimana? Baik Pak. Besoknya saya tanya sama dia, ya ada apa-apa? Dia bilang begitu. Saya tidak tanya. Jengkel juga ya. Orang ini kok disuruh tanya, dia tidak tanya.
Singkat cerita, hari Kamis saya tiba-tiba waktu pujian penyembahan, ini loh yang penting, pujian penyembahan. Pada waktu saya memuji, menyembah, doa malam, maka itu kalau doa malam, tolong kebiasaan yang suka terlambat bertobatlah. Orang kalau beribadah yang suka terlambat itu bertobatlah. Ya, kita datang lebih awal. Di dalam pujian penyembahan itu ada satu suara. Engkau harus bawa dia ke sini. Pindahkan sama dia di sini. Tak. Wah, kaget. Tapi hati saya tenang. Hati saya damai. Pindah dia ke sini. Hati saya tenang, hati saya damai. Sesudah itu firman Tuhan disampaikan. Dikatakan, jangan meremehkan firman Tuhan. Ya, saya waktu itu lagi WA sama dia, kasih tahu kau siapkan segala. Jangan meremehkan firman Tuhan. Saya periksa diri, oh tidak, saya tidak meremehkan. Saya tetap dengar, cuma saya tetap jalan terus apa yang Tuhan lakukan. Tapi kalau saya melihat di sini ada ibadah, ada firman Tuhan, ada yang pegang HP, tidak tahu lihat browsing apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu. Tetapi saya pegang ini firman, saya di otak lagi jalan terus. Tapi saya dengar ini firman Tuhan. Jangan meremehkan. Ya, diambilkan contoh, Nuh, difirmankan Tuhan, Nuh bangunkan Batra. Ya, bangun Batra itu, kapal itu bangun di pinggir laut. Sehingga pada waktu selesai kapal itu tinggal ditarik atau disurung masuk di laut sudah terapung. Tetapi ini kok disuruh bangun Batra itu bikin di atas gunung, kan tidak masuk akal. Pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Kita punya pemikiran gila ini. Tetapi kita melihat waktu disuruh bangun Batra, Nuh itu mau dengar. Waktu disuruh itu Nuh mau dengar, meskipun tidak masuk akal, Nuh mau dengar. Nah, di situ saya, wah iya. Tapi akhirnya, waktu Nuh lakukan semua ada ejekan satu sama lain, dia tetap tenang. Tapi kita melihat endingnya, pada waktu diizinkan itu 40 hari, 40 malam hujan yang begitu besar. Kapal itu terapung, yang diselamatkan siapa? Nuh bersama istri dan anak-anak, mantu cucu semua. 8 orang diselamatkan dengan binatang-binatang yang ada. Karena apa? Karena Nuh mau taat. Memang dia sampaikan, Nuh yang paling terkaya di dunia pada waktu itu. Bukan Bill Gates, bukan siapa, tetapi yang paling kaya pada waktu itu Nuh. Saya tidak memikirkan saya taat untuk supaya saya kaya, saya pinggirkan dulu itu. Tetapi yang berbicara tentang ketaatan, di situ saya harus taat. Ya Tuhan, saya taat, saya lakukan ini. Singkat cerita, saya jalankan dan besok pagi habis selesai saya bawa sama dia sini, pindahkan di sini, Andre jemput, semua pindahkan sudah sampai sini. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, ya, belajar tadi tentang ketaatan. Saya berpikir, iya, kalau kita mau mendengar firman Tuhan seperti pagi hari ini, saya tidak tahu Bapak Ibu persoalan apa yang ada. Tapi kalau kita mau dengar firman Tuhan dan kita mau taat, atau kita dengar, kita abaikan, kita tunduk kepala, tidak mau angkat, kita main HP terus. Nah, ini yang susah. Saya melihat ada beberapa jemaat yang ada sekarang sudah mulai tinggalkan. Karena apa? Pada waktu sampaikan firman Tuhan, dia tunduk dia punya kepala. Dia tidak mau angkat sambil main HP. Sekarang anaknya sudah tidak ada. Bapaknya juga sudah tidak ada. Karena pada waktu ibadah mereka main HP terus main HP. Mereka tidak mengindahkan firman Tuhan. Tuhan mengatakan mereka akan tanggung akibatnya. Tanggung akibatnya. Ya tanggung akibatnya. Tidak taat. Tapi pagi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita suka merenungkan Taurat Tuhan, suka mendengar apa yang disampaikan,
Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Yang menjadi untung itu kita, bukan untung tetangga. Yang untung itu kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu kesaksian. Beberapa saat ini saya ada ketemu dengan seseorang. Saya mendengar bahwa orang ini meninggal. Saya ajak kepada istri saya sudah pernah cerita Bapak Ibu, yang dulu ambil kantor kita di Perak dan uang itu saya ambilkan untuk gereja ini. Dan pada waktu itu kami pergi ke sana, dah tahu saya ketemu, Tuhan izinkan ketemu dengan seseorang. Papa mamanya baik sama saya dari si perempuan ini. Yang laki papa mamanya itu juga baik dengan saya. Jadi yang perempuan, yang laki kok papa mamanya semua dua-dua baik sama saya. Papa mamanya yang laki itu ada di daerah, bukan di kampung saya, tidak, daerah Sumbawa, Bima sana. Dan mereka mungkin ya orang nomor 1 di sana atau orang nomor 2, maksudnya harta kekayaan, tapi dia agama leluhur. Ya, singkat cerita, anak perempuan ini papanya sempat habis jatuh. Bukan jatuh kepleset, begitu tidak. Usahanya jatuh dan sekarang papanya sudah meninggal. Nah, anak perempuan ini dia datang, dia lihat sama saya, dia tidak berani ini. Tapi saya melihat anak ini kok supel ya, enak dijak ngomong. Saya panggil, sini kamu duduk ngomong-ngomong. Kamu menikah dengan siapa? Oh ini, singkat cerita sudah. Dia cerita, dia sudah 12 tahun. Dia menikah dengan teman saya punya anak. Dan dia dibawakan ke daerah. Aslinya dia ini orang susah yang ada di Surabaya. Memang papanya usahanya jatuh, susah. Ya. Tapi waktu itu diizinkan menikah dengan orang ini. Dan dibawalah dia ke daerah, tinggallah di daerah. Nah, tapi di sini Bapak Ibu yang pihak laki ini, papanya sudah meninggal. Sekarang tinggal mamanya. Mamanya umur 70, orangnya kerja keras. Dan anak perempuan ini menceritakan kepada saya, dia sudah punya anak 3. Dia bilang, saya punya suami ini kikir sekali, dia bilang. Kikir sekali. Kalau kami mau butuh dana dan lain-lain harus minta nota. Novi kalau mau butuh dana sama Alek minta nota dulu atau langsung kasih, ambil saja. Bersyukur ya. Ini tidak, harus minta nota. Tidak ada nota tidak bisa. Tapi dia bilang puji Tuhan sekarang sudah mulai berubah. Nah, yang paling berbahaya, suaminya sekarang sudah mulai ikut Tuhan. Mamanya sudah mulai ikut Tuhan. Namanya yang perempuan ini orang susah, ya, sekarang sudah duduk pegang perusahaan, tapi masih dikuasai oleh mamanya dan masih dikuasai oleh suaminya. Cuma repot, kesombongannya mulai naik. Nah ini, kalau jemaat yang tidak mau dibimbing atau jemaat yang tidak dibimbing, kesombongannya mulai naik. Ibaratnya OKB. Dia melihat hamba Tuhan itu dia sepelekan. Sehingga tidak cocok dengan hamba Tuhan itu. Dan sekarang dia sudah 1 tahun tidak pernah ke gereja. Dia ngomong sama saya. Saya sekarang sudah 1 tahun saya tidak pernah ke gereja. Saya duduk diam. Bapak Ibu kenal Pak Paulus? Ibu Paulus juga membimbing dia, tapi tidak mantap. Tapi waktu itu Pak Paulus bilang, ini kau ketemu gembala, ini gembala yang bicara sama kamu. Saya mulai berbicara kepada dia. Saya kasih tahu bahwa engkau ini punya suami, dulu kau bilang ini kan kikir, jahat. Engkau juga seperti ini, sombong. Bahkan mama mertua juga engkau lawan. Segala semua. Kamu ingat saya bilangnya, kalau kamu sifat seperti macam begini, kau tidak mau berubah, nanti yang susah kamu. Karena apa? Bagaimanapun suaminya pasti membela kepada mamanya. Pasti, wong dia anak laki tunggal satu-satu. Pasti membela kepada mamanya. Tapi engkau lawan kepada mamanya, kan tidak benar.
Saya omong begitu dia nangis. Karena apa? Karena kesombonganmu. Dulu engkau ini kaya, susah. Kau kawin dengan dia, kau jadi orang kaya, orang OKB. Tapi disitulah timbul kesombongan. Nah disinilah yang engkau harus bunuh ini semuanya. Kau harus tinggalkan. Dia nangis. Singkat cerita banyak saya berbicara kepada dia. Dan apa yang dia katakan, saya pulang ini. Saya bertobat. Saat ini saya pulang. Saya bertobat. Dan saya bilang engkau harus sayang kepada mama mertua kamu. Sebab dia itu kan orang kerja. Dia belum dalam Tuhan, tapi sekarang dia sudah di dalam Tuhan. Dia sudah dalam Tuhan dengan anaknya ke gereja. Engkau tinggalkan gereja sudah 1 tahun. Engkau harus kembali, saya bilang. Sebab itu adalah gembalamu. Minta sama dia mentor. Bimbing kepada engkau. Bukan karena gembalanya ini gereja kecil, engkau balikan sama dia lagi. Tapi di situ dia bilang, sekarang saya bertobat. Sebab apa? Saya bilang, kalau sampai engkau susah kemudian hari, suamimu tinggalkan kamu, suamimu usir kepada kamu, yang susah kan kamu. Tapi ada orang yang dinasihati, diomongi, ditegur, mau. Sehingga kemarin saya telepon, dia sudah ada di sana. Kamu besok ke gereja, siap saya sudah harus bertobat. Saya sudah bicara dengan mama bahwa Kohongyi ada ngomong begini segalanya semua. Karena mamanya saya kenal baik. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Orang kalau mengerti firman Tuhan, suka sama firman Tuhan, ini hidup kita ini berubah. Maka itu apa yang dikatakan Raja Daud. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang kalau bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kehidupannya lain loh Bu Retno. Lain Bu Retno. Sungguh Bu Retno. Ya, mungkin Bu Retno bilang, Pak kok saya saja yang Bapak lihat terus. Saya sayang sama Bu Retno. Bu Retno kemarin hilang HP-nya. Mereka lapor, Pak, Bu Retno hilang HP baru saja. Ya, bicara dengan saya. Baru saja saya kirim uang sama dia. HP-nya sudah hilang. Saya bilang cepatan, uang itu saya kirim 100 juta ke rekening dia. Dia cepat, iya Pak, saya pergi ambil. Jangan sampai diambil orang lain. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tahu kalau kita suka merenungkan firman Tuhan dan firman itu hidup di dalam kehidupan kita, hidup kita ini beda sekali. Apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, kita melihat bedanya apa. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu ditanam jangan di tempat yang tandus, tanam di tempat aliran air. Tanam di pinggir sungai, airnya itu mengalir di akar-akarnya, dan pohon itu tumbuh mengeluarkan buah yang bagus-bagus. Tapi kalau kita tanam pohon itu di tempatnya tandus, ya boleh juga setiap hari kita harus kirim air. Karena air itu adalah sumber kehidupan. Air itu sumber kehidupan, kita harus kirimkan air. Tapi kalau kita tanam ya di pinggir sumber air kehidupan, itu pohon itu akan tumbuh, keluarkan buah yang bagus. Jadi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, roh Tuhan ada dalam hidup kita ini, kita enak, kita tenang. Bahkan dia katakan ya di sini, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada firman dalam hidup kita, kita suka membaca, merenungkan. Maka itu setiap pagi gereja mengadakan. Sekali lagi, setiap pagi gereja mengadakan doa pagi. Jemaat yang ada cuma goyang-goyang kepala tapi tidak pernah masuk. Ya. Tujuannya apa? Supaya jemaat itu disegarkan dengan kebenaran firman. Sebelum kita masuk dalam firman, kita diizinkan puji-pujian. Barusan Bapak Toga Sirait marah, bukan marah. Ya namanya dia sudah orang tua, dia memberikan nasihat kepada kita.
Kadang kita melalui Zoom. Ini baru Zoom, bukan suruh datang. Ya, Zoom, muka pun juga dah mau kasih keluar, hanya kasih keluar telinga saja. Kalau tidak dikasih atas saja. Kalau Bu Retno hanya kasih keluar rambut, toh ini loh rambut saya. Muka itu dikasih tunjuk semua supaya Tuhan melihat kepada kita. Kita harus punya iman, tapi mereka tidak mau. Kenapa? Di dalam ibadah itu kita diizinkan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kalau kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, membaca firman, dengar seperti pagi-pagi renungan keluarga Allah, kita dengar ada firman Tuhan, kita tenang. Saya tadi turun, Bapak Ibu mau datang ke sini, Ibu Gembala bikinkan kopi dengan kue panada. Novi tahu kue panada? Tahu ya, sering buat. Ya, dibikin kue panada. Waktu itu saya duduk situ, Ibu Gembala ngomong sama saya. Bu Romlah nangis-nangis. Ini Andre sudah tidak ada sekarang ini. Ya, Bu Romlah nangis-nangis. Nangis-nangis. Loh kenapa? Ponakannya meninggal. Dia itu tidak ada siapa-siapa. Ya, suami tidak ada. Hanya kerja sendiri untuk ponakan. Nangis-nangis. Jadi kalau sudah begitu butuhnya apa? Duit. Ya, dia butuh duit. Butuh duit. Tapi dia ngomong begini, Pak, saya 2:30 dapat berita, saya ponakan meninggal. Nangis dia. Tapi waktu saya begitu, saya langsung ke dapur. Saya masak untuk Agus. Agus itu bersyukur. Kadang Agus ini memang namanya orang dari sana itu, wah saya dari sana Bu Kris langsung dah mau dengar. Ya, saya masak untuk Bu sama Agus. Tadi saya sengaja, untuk apa kau masak tinggal sama dia, biar dia makan sendiri. Jangan Pak, itu tanggung jawab saya. Coba lihat, dia susah, dia masih pergi masak dulu. Habis itu dia bilang saya sudah bersihkan segalanya semua. Pak, saya mau pulang. Kalau sudah mau pulang, orang meninggal butuh apa Bu Romlah? Butuh apa Bu Romlah? Bu Romlah lagi. Butuh apa Bu Andreas? Kalau orang sudah susah, mau meninggal, butuh apa? Butuh apa Bu Nyo? Sama siapa dia minta uang? Ya, sama saya. Omong sama Devina, Devina belum bangun. Ya. Dia harus datang sama saya. Dia harus datang sama saya. Pak, meninggal Pak, saya harus pulang. Saya butuh uang Pak. Mereka ini Bapak Ibu bekerja tidak pernah ambil uang. Ya, itu Agus semua. Karena apa? Semua di sini udah tercukup semua. Sudah tercukup semua. Ya, butuh uang. Meninggal ini butuh uang. Agus baru-baru juga begitu. Dia punya kakak meninggal di Flores. Wih, dia pahlawan betul-betul. Dia hanya WA sama saya. Pak, saya butuh uang sekarang 2,5 juta. Ya. Ini juga tadi butuh uang. Kalau kita pohon menceritakan kehidupan manusia, tumbuhnya subur, mengeluarkan buah, ada buah-buah pertobatan di dalam kehidupan kita. Kita menghadapi persoalan masalah ini, bagaimana? Kita tenang kan? Kita tenang. Ini rasanya hati ini tidak ini tenang. Meskipun dana itu masih pres segalanya semua, waktu menghadapi tenang saya. Tenang. Tapi pada waktu itu saya berpikir, Andre langsung omong sama saya, Papa, dorang harus tunggu dia baru dikubur. Kalau tidak, tidak. Jadi sekarang Papa saya sudah dapat kereta, dia naik kereta jam 8. Saya antar dia Papa. Siapkan dana sekian banyak. Dia sudah omong. Ya. Kita mau omong apa? Ya. Bukan apa, sementara gereja tutup dulu karena gembalanya lagi pusing.
Lagi mau cari uang, keliling lari kemana, pakai helm, tumpuk muka, pulang sore udah tidak dapat apa-apa. Tapi kan kita kena rohani kita itu yang paling penting. Rohani kita itu bertumbuh menghadapi masalah, kita itu tenang. Tenang. Nah ini loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tenang. Dapat berita itu, datang lagi. Katanya anak Talia demam berdarah. Ada di mana? Ada di rumah sakit. Loh kapan masuk? Hari Selasa. Oh, masih pun dia sudah pergi ini anak. Dia sudah beribadah di tempat lain. Tapi saya tahu itu karena pengaruh orang luar yang buat macam begitu. Saya bilang pasti tidak ada yang datang lihat sama dia. Pasti tidak. Suster, sebentar pulang kamu ketemu Ibu Gembala. Ambilkan jambu. Ya, jus sama dia. Saya ada beli jambu banyak. Ambil. Ya baik Om. Dulu waktu yang tunduk kepala di belakang itu Hendrik. Ya. Sakit juga begitu. Mamanya ngomong, "Oh, kasih minum ini, jambu, kasih ini sama dia, kasih bawa di jus sama dia." Saya bilang, "Andre, kamu lihat sesudah itu pergi lihat anak ini. Doakan dia." Jadi ini sekarang Andre sudah pergi dengan Catherine. Ya, sudah pergi. Sudah pergi. "Pak, kenapa Pak? Ibadah kok ditinggalkan?" Karena juga Andre hari ini dipercayakan untuk khotbah di Lembah Arum. Ya, berapa bulan sekali. Sebenarnya minta terus, tapi saya bilang tidak. Berapa bulan sekali, dan dia khotbah. Bahkan anak daripada istri saya punya kakak undang semua saudara-saudaranya untuk datang. "Kamu datang, ini ibadah, Andre lagi khotbah." Yang saya mau berbicara menghadapi masalah, tenang. Karena apa? Karena ada Tuhan. Justru kita tenang baru kita bisa memecahkan masalah ini. Justru kita tenang, kita bisa memecahkan masalah ini. Bu Romlah tadi, "Pak, aku minta uang Pak, aku minta uang Pak." Waktu dia begitu apa saya juga goyang macam begitu. Iya. Saya tinggal memikirkan bagaimana Tuhan, dana ini dari mana. Saya mau berharap siapa? Yang Tuhan bilang, berharap kepadaku. Nanti dengan cara jalannya Tuhan. Nanti sebentar dana-dana untuk dapur-dapur semua hari ini saya tahan dulu, saya tidak kasih. Saya kasih Bu Romlah, ya Bu Retno ya. Ya. Tugas semua itu semua selesai. Ya, ibunya punya, Bu Retno punya, semua selesai. Karena kita apa? Kita tenang. Karena ada Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Ini yang saya mau berbicara kepada Bapak Ibu. Tuhan bilang, ketahuilah hari-hari ini ada begitu banyak kesukaran. Ya, justru kalau ada kesukaran, kita hendaklah kamu tenang. Ya, berdoa sama Tuhan. Ada satu penguasaan diri. Supaya bisa ada satu jalan keluar. Berapa banyak orang sekarang bingung. Kesukaran dia bingung. Kita harus tenang. Bagaimana tenang? Bila mana ada firman di dalam hidup kita. Bila mana ada Tuhan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang saya mau berbicara kepada Bapak Ibu. Saya tidak berbicara wah kiri, wah kanan, jemaat banyak. Tolong Dek, ayo Dek. Bu, suruh duduk muka dia. Ya, jangan mama mau dengar firman Tuhan, kamu datang bicara. Ya, ini butuh. Semua kita pada susah. Kita harus tenang. Kita semua punya masalah. Tapi kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita ini, kita bisa tenang. Tetapi ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Kita berbuat apa saja berhasil. Setiap pagi saya berdoa untuk anak-anak saya. Ya,
Kamu kerjakan hari ini, apa yang kamu perbuat itu berhasil. Saya pegang tangannya, berhasil, berhasil, berhasil. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba kita beribadah ini. Jangan kita beribadah hanya sekedar rutinitas. Ah malas aku datang pagi, sore saja saya datang. Ah minggu ini saya tidak datang, tidak usah gini-gini. Mau kemana kita? Kita kalau tidak cari Tuhan, tidak simpan Tuhan dalam hidup kita, mana kita mampu dalam menghadapi hidup ini? Tidak mampu Bapak Ibu. Sekarang di luar perusahaan-perusahaan banyak. Itu JMP tanggal 24 sudah tutup barusan ini. Tutup. Yang punya mall itu tutup. Betapa susahnya. Kita melihat pasar Atom. Kita melihat semua pada sepi, bakal nanti tutup semua. Mal-mal yang lain, hanya sekarang yang ada yang lain-lain, hanya Cia yang jual makanan. Mereka pergi ke sana bayar dengan uang langsung, tidak, pakai kartu kredit. Bayar gesek dengan kartu kredit, gesek dengan kartu kredit. Habis sudah gesek dengan kartu kredit, nanti sudah notok kartu kredit sudah terpakai habis, dikejar mohon maaf sama si Matupang. Wah, dikejar namanya si Lalahi, dikejar sama si Raid, dikejar sama ini baru kamu kenal opung. Tidak, dikejar kita baru kita akan gila. Ini tambah hari bukan tambah baik, tambah hari bukan tambah baik, tapi tambah hari tambah jahat. Kita butuh itu Tuhan dalam hidup ini. Maka itu apa yang Tuhan katakan Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Coba lihat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ya, kita disuruh ngomong itu enak, tetapi coba kita lakukan ini. Saya kadang berpikir setiap minggu, Tuhan hari Senin, ini bagaimana Tuhan ya? Saya harus kasih makan orang-orang yang ada ini. Dari mana saya harus dapat? Saya berharap siapa? Mau minta tolong si A, ya paling dia kasih 1 kali. Kan tidak mungkin 2 kali. 2 kali oke, udah keadaan terpaksa. Ketiga kali pecah dunia. Mau minta tolong si B kan tidak bisa. Mau tolong si C tidak bisa. Di sekeliling kita gereja ini tidak bisa. Jadi mau harapkan siapa lagi? Mau minta tolong A tidak bisa, B tidak bisa, semua tidak bisa. Ya saya bilang saya serahkan saja sama Tuhan. Ya serahkan saja sama Tuhan, saya jalankan. Sambil saya berdoa, saya jalankan, yang penting tujuan yang benar. Makanya dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan saya hanya pada Tuhan. Selama 1 minggu saya melihat, oh kok Tuhan buatnya seperti begini, luar biasa ya. Itu bukan jalan 1 kali, itu jalan seterusnya. Dan kita melihat ayatnya ke-8, orang yang mengandalkan Tuhan itu lain. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Seperti tadi orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya. Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita mengandalkan Tuhan itu lain. Tuhan punya banyak cara dia memberkati kita. Saya sekarang Bapak Ibu jual AC. Bukan saya jual AC ini untuk kerjaan saya, tidak. Ada kesempatan. Teman punya AC banyak yang harus dijual. Tak jual sama saya. Bisa untung 1,5 juta 1 biji, 1,5 juta 1 biji, 1 juta 1,5 juta saya. Banyak saya jual. Dan uang itu apa? Untuk pekerjaan-pekerjaan ini. Karena Tuhan buka jalan seperti itu. Saya jual AC. Bisa untung. Untung itu saya bisa kasihkan untuk pekerjaan ini. Kalau tidak dana dari mana Bapak Ibu?
Tapi hati saya ini tenang, damai. Hati penuh dengan sukacita. Ada buah-buah yang tumbuh, buah-buah pertobatan itu ada. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan, coba kita lihat Yeremia 17 ayat 5. Kita mengandalkan manusia. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya tahu loh, orang-orang yang dekat itu, yang hatinya jauh daripada Tuhan, yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan, saya tahu itu. Dan saya melihat kehidupannya. Saya lihat kehidupannya. Woi, sampai begini ya, kalau mengandal ini. Tapi kita mau berbicara kan susah. Kita hanya bisa berdoa. Nanti waktu dia ketemu itu masalah, baru jedok, baru dia tahu. Maka itu Tuhan bilang tidak enak kalau sudah dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, mau mengandalkan manusia, dapatnya berapa? Mengandalkan kekuatan sendiri, kita punya mampu berapa? Tidak pernah mendatangkan kebaikan hidupnya. Hidup setiap hari stres, hidup penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Karena dia mengandalkan manusia. Saya udah coba loh ini hidup ini. Saya mengandalkan Tuhan, saya coba mengandalkan manusia. Waktu saya mengandalkan manusia, saya capek sekali. Capek, hidup ini tidak pernah tenang. Tapi kalau saya sudah mengandalkan Tuhan, puas, serahkan sudah sama Tuhan. Kalau memang ini Tuhan bilang jalan terus, jalan. Kalau tidak, ya tidak. Ya. Tuhan punya banyak cara. Kalau kita mengandalkan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa membela, Tuhan bisa menolong kita. Saya senantiasa pakai di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Coba kita lihat 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi yang seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, senantiasa saya pegang firman Tuhan ini. Dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Kadang kita tidak pernah melihat dengan mata, oh ini seperti ini. Ya. Dengan telinga tahu, dengan hati, tetapi Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak cara. Kemarin kami butuh dana. Ya, tiba-tiba ada satu dana masuk. Waktu tahu butuh dana ini, untuk siapa? Saya berikan kepada dapur-dapur yang bekerja. Itu kan butuh. Ya, butuh itu dana. Tapi tiba-tiba ada dana masuk. Langsung malam itu saya telepon. Bu Retno, punya kamu tak kirim ya? Atau Bu Retno saya sengaja guyon, sengaja. Tapi saya harus kirim sama dia. Bu Retno sekarang saya kirim atau besok aja. Bu Retno jawab begini. Ya kalau bisa sekarang Pak, besok aja ya. Ya terserah Bapak lah katanya. Tapi saya kirim. Tapi waktu kirim HP-nya hilang. Ya. Cinyo, sekarang saya sudah kirim itu uang ya melalui Ani ya. Ani ambil ya, gini. Datang dana itu langsung saya kasih. Maka itu Bapak Ibu, mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, bukan andalkan kekuatan. Kalau kita andalkan kekuatan kita sendiri, kita capek ini hidup. Bingung, ya apa ya besok ini ya. Ya apa ya hari ini ya. Hati itu duk-dak, betul kan? Ya. Karena apa? Kita tidak mengandalkan Tuhan dengan benar. Kita ngomong mengandalkan Tuhan, tetapi hati kita itu jauh daripada Tuhan. Jauh daripada Tuhan. Saya tahu, makanya saya lihat dari jauh. Oh ya seperti begini. Ini capek ya mereka ya. Kenapa? Tapi diomongi kan tidak bisa. Coba Bapak Ibu lihat, bayangkan. Mana ada zaman sekarang. Setiap minggu itu 3 kali atau 4 kali orang kirim buah. Setiap minggu sampai 3 sampai 4 kali orang kirim buah. Berdos-dos kirim buah. Kan tidak masuk akal. Kan tidak masuk akal.
Tapi Tuhan siapkan. Kenapa? Benar-benar kita harapkan. Maka itu kita berusaha, hati kita itu ada hubungan baik dengan Tuhan. Kembali lagi tadi firman Tuhan. Yang mana kita melihat di dalam Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Kita perbuat apa saja berhasil. 4. Kita lihat. Bukan demikian orang fasik. Orang fasik itu orang jahat. Kalau ada kita di antara yang punya hati yang jahat itu bertobat ya. Kalian akan susah. Tidak boleh punya hati yang jahat. Ya. Dikatakan bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ya, orang fasik itu orang jahat. Coba kita baca di dalam terjemahan sehari-hari ayatnya yang keempat. Sebaliknya orang jahat, ia seperti sekam yang dihamburkan angin. Orang jahat akan dihukum Allah. Ya. Jadi kita mari Bapak Ibu, kalau ada di dalam hati kita itu jahat, urungkan itu. Sudah hidup ini sudah tidak lama lagi. Ya, kita berusaha urungkan kehidupan kita yang jahat ini. Ya, dia katakan orang jahat akan dihukum Allah, hakimnya, dan dipisahkan dari umatnya. Dihukum Allah. Orang fasik itu. Ada anak-anak Tuhan, sudah ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi jahatnya ampun, Masya Allah. Ampun. Ya, ingat, orang jahat itu dihukum Allah. Bahkan kembali lagi tadi, di dalam ayatnya yang keempat. Bukankah demikian orang fasik mereka seperti sekam yang ditiup angin? Ya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan-kumpulan orang benar. Orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang tidak tahan dalam penghakiman. Orang waktu ketemu persoalan, masalah, mereka bingung, mereka stres. Ini loh yang saya mau berbicara kepada Bapak Ibu. Coba periksa di antara kita. Atau saudara-saudara kita, atau ada suami, atau ada istri, atau ada siapa saja yang hatinya jahat. Lihat waktu ketemu masalah, kan bingung sakara PDW. Dia tidak bisa tenang kan. Jadi kalau kita menghadapi persoalan masalah, kita bingung sakara PDW, kita bingung dak karuan-karuan, itu berarti hatinya belum ada Tuhan. Itu hatinya ada kegelapan, ada duniawi. Coba kita merenungkan. Ini kan untuk kita. Saya omong kepada teman saya, ya, yang anaknya menikah dengan teman saya, punya anak di sana. Kamu tidak boleh jadi orang jahat. Kalau kamu jahat, yang rugi itu kamu. Tapi kalau kau benar, yang untung itu kamu. Jangan kau jadi orang jahat. Saya bilang, ya Su, siap Su. Saya berubah. Sekarang ini saya berubah. Saya tidak mau jahat. Memang dasarnya saya ini dari orang tua ini keras. Ya, sombong. Padahal kita sendiri sudah susah. Masih ada seperti ini. Sekarang ini saya dengar ini. Saya tidak mau lagi. Jangan ada kejahatan dalam hidup ini. Ini yang paling penting. Jangan ada kejahatan yang ada. Tuhan Yesus sudah datang di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, marilah kita berusaha hidup dengan penuh kasih. Hidup dengan penuh kasih. Tadi saya katakan kepada Andre dan Catherine, kamu selesai khotbah di sana, langsung ke rumah sakit. Ya, datang ke sana. Ibu Evi lagi duduk jaga anaknya. Ya, makanya saya bilang kepada mereka, kamu ini anak-anak sudah besar. Orang tua dari kecil jaga sama kamu. Kamu sakit, dia duduk jaga, Kamu sudah besar, kamu jalan mulai angkat kepala. Sadarkan mereka. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang fasik itu tidak tahan menghadapi masalah.
Tidak tahan. Saya ingat dulu pada waktu saya masih bekerja, kehidupan saya masih keduniawiannya tinggi sekali. Ya, waktu ketemu masalah, saya tidak kuat, ngamuk saya. Ketemu masalah, ngamuk saya. Kemarin juga saya berbicara dengan majelis yang ada di daerah. Saya bilang, kamu tidak boleh biarkan macam begini gembalamu. Dan waktu saya sudah bicara sama dia, ngamuk dia. Saya bilang, jangan ngamuk. Engkau kok majelis, kok ngamuk? Saya bilang, iya itu pendeta apa gini. Nah ini loh, karena apa? Didikannya tidak benar. Yang terakhir kita melihat Bapak Ibu, ayatnya yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan itu tahu jalan orang benar. Dia tahu jalannya. Kita punya kehidupan setiap hari, dia tahu. Ya, saya berusaha supaya hidup saya di dalam kebenaran. Saya berusaha agar supaya saya hidup dalam kebenaran. Tetapi Tuhan bilang, orang yang fasik juga Tuhan tahu, tetapi menuju kebinasaan. Tetapi kalau kita ada dalam kebenaran, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada Tuhan dalam hidup kita lain. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah selesai. Ya, kita akan akhiri ibadah ini. Sore nanti kita akan masuk di dalam sesi yang kedua. Kita jalankan saja. Kita tidak usah lihat kiri kanan. Kita sudah jalankan saja. Yang penting kita beribadah kepada Tuhan. Kita tidak melihat wah begini. Ya, tidak. Tapi kita jalan saja. Apa yang Tuhan bawakan kepada kita, kita jalan saja. Tiba-tiba Tuhan datang jemput kepada kita. Wah, enak ya. Berarti kita ada di dalam kebenaran. Mari ya, saya undang pemusik singer.